Assalamualaikum, annyeong, halo, aku Elita. Selamat datang lagi di channelku. Hari ini aku akan nge-share motivasi seputar strategi mapping untuk meraih tujuan di masa depan. Ini adalah motivasi yang ketiga. Jika kalian belum melihat motivasi yang pertama atau yang kedua, klik link di pojok kanan atas ya. Spontan memang bisa kita lakukan tanpa perencanaan. Contohnya, kita akan pergi ke kota A besok tanpa memikirkan apa saja yang perlu disiapkan. Ke tempat mana saja kita akan berkunjung tergantung besok. Bisa kita lakukan, tapi kemungkinan besar kita akan membuang waktu dengan sangat mudah karena kita mempunyai rencana berkunjung ke tempat yang tidak pasti dan mengandalkan kespontanan. Alhasil, sia-sia saja kita pergi ke sana dan waktu kita habis karena kebingungan. Kasus semacam itu mungkin saja pernah kita lakukan, bukan? Tidak apa. Itu menjadi pembelajaran untuk kita bahwa waktu juga penting kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Pernah mendengar mapping? Mungkin kita sudah familiar saat sekolah, yaitu membuat tugas mapping. Tapi mapping yang satu ini berbeda. Mapping yang akan kita lakukan lebih kompleks karena masalah kita semakin dewasa, semakin beruntun datang. Kita perlu menyiapkan segala hal untuk menghadapinya agar kita tidak menjadi pribadi yang terpuruk di masa depan. Mapping merupakan memetakan kemampuan kita dengan langkah-langkah tertentu untuk mencapai tujuan kita di masa depan. Simpelnya, kita menyusun strategi untuk mencapai tujuan kita. Pasti di setiap tujuan, kita perlu menggunakan langkah-langkah yang berbeda karena tergantung apa tujuan kita, memilah kemampuan dan cara kita untuk mencapainya. Lalu, apa saja keuntungan jika kita melakukan mapping? Berikut manfaat yang akan kita dapatkan. Yang pertama, modal dasar sebelum melangkah. Mapping merupakan titik start kita. Kita akan membayangkan tujuan kita tercapai dengan langkah-langkah yang akan kita kerahkan. Dan seakan waktu berjalan mundur dan kita bisa melihat proses kita meraih tujuan tersebut. Kita akan semakin semangat untuk mencapainya. Yang kedua, pasti jelas. Tujuan kita harus jelas dan realistis agar langkah yang kita ambil pun jelas. Apa yang mau kita capai, kapan kita akan mencapainya, dan bagaimana cara mencapainya. Semua harus jelas dan realistis untuk memaksimalkan kemampuan yang kita punya. Yang ketiga, sebuah analisis kegagalan. Kita bisa track apa saja kegagalan yang mungkin akan terjadi kepada kita. Segala bentuk kegagalan pasti ada hal yang mengajarkan kita. Hal tersebut perlu kita tangkap dengan cepat untuk merencanakan perubahan selanjutnya dari kegagalan yang kita alami. Kita pun dapat mengantisipasi hal tersebut dengan cepat dan tepat. Yang keempat, punya skala prioritas. Kita memiliki kelemahan dan kelebihan dalam hal tertentu. Hal yang berkaitan dengan kelebihan kita sebaiknya dijadikan prioritas utama, sedangkan yang berkaitan dengan kelemahan kita dapat dijadikan pada prioritas terbawah. Kita dapat mendahulukan prioritas utama untuk langkah yang efisien. Yang kelima, memaksimalkan potensi. Hal yang jelas kita capai dapat kita petakan dengan memaksimalkan potensi kita. Semua kita kerahkan untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Pikiran, perilaku, ucapan, semua kita kerahkan secara maksimal guna mendukung langkah yang akan kita lakukan untuk meraih tujuan kita. Yang keenam, mendahsyatkan diri. Mengenal potensi berarti mengenal kemampuan yang telah diberi Tuhan. Kita akan menggunakannya dengan sangat baik dan selalu mengenali kebaikan dan kebenaran. Kita tidak akan melewatkan anugerah yang telah diberikan Tuhan untuk kita guna mendukung hidup yang lebih baik. Yang terakhir, mengoreksi kesalahan diri. Semua yang sudah kita tulis dan langkah yang kita kerahkan untuk mencapai tujuan dapat kita track di setiap bagian. Kita dapat mengoreksi hal-hal yang kita anggap masalah dan dengan cepat melakukan perbaikan. Tetap bersabar dan semangat jika terjadi kesalahan. Jangan jadikan kesalahan sebagai tekanan, tapi jadikan itu semangat baru untuk terus maju. Nah, tadi itu merupakan manfaat jika kita melakukan mapping untuk tujuan yang akan kita raih. Terlihat simple, tapi menantang. Ya, kalian harus mencobanya mulai sekarang. Hal tersebut hampir mirip dengan journaling. Kalau journaling untuk mengetrack habit yang kita lakukan untuk hidup yang lebih baik dan dapat kita padukan dengan mapping. So, tunggu apa lagi? Tunggu kegagalan mampir setiap hari dari hidup kita. Sangat buruk bukan? Lakukan hari ini untuk hidup yang lebih baik dan tujuan tercapai dengan menyenangkan. Sebuah motivasi dari Kak Isnaini Dika dalam buku Change Your Habits. Berpikirlah karena Anda punya otak. Anda adalah makhluk Tuhan yang mampu berpikir. Berpikirlah karena Anda memiliki kemampuan yang bagus dalam menyusun perencanaan dan melejitkan potensi. Sekian video motivasi hari ini. Sampai jumpa lagi di video motivasi selanjutnya. Bye-bye!